Bagi kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe sekarang juga ya. Dan aktifkan loncengnya, biar kalau aku upload video baru, kalian bisa langsung nonton. Guys, jangan lupa buat like video ini ya. Oh iya guys, buat kalian yang mau lihat aku kemarin jalan-jalan kemana, bisa klik link di deskripsi ya. Oke, jangan lupa like video itu. Jadi guys, langsung aja kita ke topik hari ini, persamaan nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak itu selalu bernilai positif ya. Ingat guys, selalu bernilai positif. Nah, mari kita simak video berikut ini. Nah guys, langsung aja kita ke contoh yang nomor 1. Di sini kan 12 dikurang 7, seperti pengurangan biasa kita kurang, yaitu adalah 5, ditulis masih dalam kurung mutlak ya. Lalu kita tulis kurang, itu ada 3, kita turunkan 3 dan dikali negatif 4. Kalau sudah di tahap yang seperti ini, langsung aja kita hilangkan kurung mutlaknya dan tanda negatif. Kenapa tanda negatifnya dihilangin? Karena sudah pada dasarnya nilai mutlak itu selalu bernilai positif ya. Kita tulis di sini 5 dikurang 3 dikali 4. Kalau sudah pada tahap ini, kan di sini ada pengurangan dan perkalian. Yang dikerjakan itu adalah perkalian dulu. Jadi kita tulis di sini kan negatif 3 dikali 4. Jadi negatif 3 dikali 4 yaitu adalah negatif 12. Ini diturunkan 5-nya ya. Nah, jadi 5 dikurang 12 itu sama dengan negatif 7. Kenapa jadi negatif 7? Karena misalkan ya, 5 itu uang kita dan negatif 12 itu adalah hutang kita. Ketika kita mempunyai uang 5.000 dan hutang kita 12.000, lalu kita membayarkan hutang kita yang 12.000 tadi, jadi kan sisanya 7. Nah, jadi 7 itu adalah hutang kita. Karena hutang tadi ibaratnya adalah negatif, jadi hasilnya adalah negatif 7. Lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Jadi, langsung aja kita hitung. 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Lalu kita tulis tambah. Itu negatif 4 dikali 5. Bagi kalian yang belum tahu ini tanda apa, ya ini adalah tanda kali. Dalam matematika biasanya kan tanda kali itu kayak gini atau kayak gini, titik kayak gitu. Tapi kalau tanda kali yang kayak gini biasanya kita bisa bingung antara tanda kali atau huruf X. Jadi dalam matematika itu sering menggunakan tanda kali yang titik. Nah, jadi kita langsung hilangkan kurung mutlak dan tanda negatifnya ya. 1 ditambah 4 dikali 5. Seperti soal yang sebelumnya, kalau kita menemukan pertambahan dan pengalian, yang dihitung pertama itu adalah yang perkalian dulu guys. 4 dikali 5 sama dengan 20 ditambah 1. Jadi 1 tambah 20 sama dengan 21. Sebelumnya kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini, ikutin langkah berikut. Jadi, ini sebenarnya ada 2 langkah. Langkah yang pertama itu 15-nya positif dan langkah kedua 15-nya negatif. Jadi itu saja perbedaannya. Jadi yang 5x dikurang 10 ini sama dengan fx-nya. Dan 15 ini sama dengan p-nya. Langsung saja kita tulis 5x dikurang 10 sama dengan 15. Jadi, karena kita mencari nilai x, 5x-nya kita turunkan ke bawah negatif 10. 15-nya kita turunkan dan negatif 10-nya kita pindah ke samping 15. Jadinya berubah tanda jadi positif 10.
Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya negatif 10 ini melewati tanda sama dengan, berarti berubah tanda menjadi negatif 10. Begitupun sebaliknya ya. Jadi langsung saja kita jumlahkan 15 ditambah 10 sama dengan 25. 5x-nya kita turunkan. Lalu kita tulis x sama dengan 25. Kan 5x ini sama aja 5 dikali x. Kan itu dikali. Jadi kalau pindah ruas atau melewati sama dengan itu artinya dibagi ya. Jadi tulis 5 di sini, ini pindah ke sini. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Caranya masih sama dengan langkah 1, cuman bedanya di sini ada negatif 15. Langsung aja kita tulis di sini 5x dikurang 10 sama dengan negatif 15. Nah, jadi 5x-nya kita taruh di bawah negatif 10. Kita tulis negatif 15-nya. Seperti langkah 1 tadi, negatif 10 pindah ruas atau melewati sama dengan berubah tanda menjadi positif 10. Langsung aja kita jumlahkan. Negatif 15 ditambah 10 sama dengan negatif 5. Kenapa seperti itu? Karena ibaratkan yang negatif 15 itu hutang dan yang 10 itu uang kita. Misalkan kita mempunyai uang 10.000 dan hutang kita 15.000. Lalu kita bayarkan hutang yang 15.000 tadi dengan uang 10.000. Jadi hasilnya hutang kita sisa 5.000. Nah, 5x-nya kita turunkan. Jadi x kita turunkan sama dengan 5x dibagi 5. Kita tulis x sama dengan 5x dibagi 5 sama dengan negatif 1. Kenapa seperti ini? Karena 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, kalau 5x dibagi 5, maksudnya kalau negatif 5 dibagi 5 sama dengan negatif 1. Karena kalau di sini negatif, di sini positif, itu pasti hasilnya negatif. Karena tadi ditanya tentukan himpunan penyelesaian, jadi di hasil akhirnya jangan lupa ditulis jadi himpunan penyelesaian sama dengan negatif 1,5. Kenapa jadi negatif 1 yang duluan? Padahal kan langkah pertama yang duluan dikerjakan. Karena di sini kita mencari angka yang terkecil. Karena di sini angka terkecilnya berada di langkah 2. Jadi langsung saja kita tulis negatif 1,5. Seperti itu. Nah, jadi kita akan membahas himpunan kosong. Kalau P-nya ini kurang dari 0 itu artinya negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai seterusnya ya. Nah, kalau yang P-nya ini kan yang negatif 3 ini. Dan yang Fx-nya ini yang 4x ditambah 16. Jadi kalau hasilnya di belakang sini negatif, itu berarti himpunan kosong dan gak usah dihitung-hitung lagi ya guys. Langsung aja tulis sama dengan kurung kurawal kayak gini, dan ini namanya himpunan kosong. Kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini, fx sama dengan 0, fx ini kan sama aja dengan 3x dikurang 18. Jadi kalau sama dengan 0, berarti ikutin cara berikut ya. Jadi langsung aja kita tulis 3x dikurang 18 sama dengan 0. Kita turunkan 3x-nya di bawah negatif 18. Lalu turunkan 0-nya. Dan kalau misalnya negatif 18 ini pindah ruas atau melewati sama dengan akan berubah tanda menjadi positif 18. Jadi langsung aja kita hitung. 0 ditambah 18 sama dengan 18. Jadi
X sama dengan 18 dibagi 3, yaitu adalah X sama dengan 6. Jadi yang dibentuk selanjutnya itu seperti ini ya. Jadi kita harus menentukan himpunan penyelesaian, menyatakan bentuk sebelumnya. Bentuk sebelumnya ini maksudnya bentuk yang sebelumnya, cara-cara sebelumnya yang udah aku jelasin tadi. Jadi guys, langsung aja ikutin cara aku. Nah, kalau udah tahap seperti ini, 3-nya nanti kita pindah ke samping 27 ya guys. 6x dikurang 12-nya tetap, 27-nya turunkan ke bawah, lalu tandanya berubah menjadi negatif 3 karena telah melewati tanda sama dengan ya. Langsung aja kita tulis 27 dikurang 3 sama dengan 24. Jangan lupa ditulis ininya 6x dikurang 12, tetap dalam tanda mutlak ya kalau dalam bentuk ini. Nah, jadi karena hasilnya di sini 24-nya positif, karena hasilnya positif 24, jadi kita menggunakan yang cara yang ada 2 langkah itu ya. Hitung aja kayak ada cara 2 langkah tadi. Hasilnya karena aku udah ngejelasin cara ini di video sebelumnya, maka langsung aja aku tampilin jawabannya ya, bukan step by stepnya. Kalian bisa coba cara ini untuk menentukan langkah 1 dan langkah 2-nya. Langsung aja kita ke contoh soal yang nomor 2. Jadi guys, ini cara menghitungnya sama seperti contoh soal nomor 1 tadi ya. Langsung aja 2x ditambah 5-nya kita tulis di bawah 10 dan 6-nya kita turunkan, lalu 10-nya berubah tanda karena melewati tanda sama dengan. Jadi di sini 6 dikurang 10 sama dengan negatif 4. Nah, diturunkan ya 2x ditambah 5-nya. Dan masih dalam kurung mutlak ya. Karena di sini hasilnya negatif, maka himpunan kosong. Jadi pada bentuk yang contoh 1 dan contoh 2 ini yaitu memiliki 2 tahap. Pertama, menentukan himpunan penyelesaiannya dulu sampai di sini, yaitu himpunan penyelesaiannya. Lalu menentukan apakah ini bentuk yang sebelumnya tadi bentuk A atau B atau C. Tapi aku nggak tulis bentuk A, B, C-nya ya. Kalian bisa lihat aja ini bentuknya sama yang di video sebelumnya tadi yang mana. Kalau hasilnya yang di sini negatif, berarti himpunan kosong. Kalau misalnya di sini positif, berarti kalian harus menghitung lagi dengan cara yang 2 langkah tadi ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Buat kalian yang belum sempat nge-like video ini, like buruan sekarang juga dan subscribe, aktifkan loncengnya ya. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Dah.